Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddini, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Takmir Masjid At-Taqwa dan segenap pengurus yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang ada pada diri kita. Semua yang kita miliki merupakan pemberian dari Allah. Semua yang ada menempel pada diri kita merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan sebaik mungkin untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah, kualitas takwa dan kualitas iman kita. Kalau seandainya manusia itu tidak mampu untuk menggunakan seluruh apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia dalam rangka taqarrub, dalam rangka ibadah, maka orang tersebut belum cukup untuk dianggap sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Karena manusia itu ada yang syakir, ada yang syakur. Yang syakir itu banyak, yang bersyukur itu banyak. Karena bersyukur itu bisa saja dengan meyakini bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah, lalu dia mengikrarkan bahwasanya nikmat itu dari Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Tapi untuk sampai pada level syakur, dia harus bisa menundukkan anggota tubuh dan segala yang menempel pada dirinya untuk beribadah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tataran inilah banyak di antara kita manusia ini yang belum mampu. Makanya Gusti Allah Subhanahu wa taala terus kemudian mengatakan wa qalilun min ibadiyya asyakur. Allah enggak mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakir, enggak. Tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Kalau untuk menjadi syakur itu enggak cukup dengan hati, tidak cukup dengan lisan, tapi juga harus diejawantahkan dalam amalan sehari-hari. Saat kita menundukkan tubuh kita untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya umat Islam ini diberikan sebuah kenikmatan yang sangat banyak. Salah satunya adalah seluruh amalannya itu bisa menjadi ibadah. Seluruh amalan itu bisa menjadi ibadah. Baru saja kemarin teman-teman di Pantura Lamongan mendatangkan Pak Yai Jazir, Muhammad Jazir, Ketua Dewan Syuro Masjid
Jogokarian yang viral itu. Oke. Beliau mengatakan, dan ini menarik kalau menurut saya, semua amalan yang dilakukan oleh muslim itu bernilai ibadah. Karena apa? Karena tata caranya sudah diatur oleh agama. Oke. Jenengan mboten hanya sholat, mboten hanya puasa, zakat, haji, mboten itu. Bahkan yang selama ini kita anggap adat istiadat itu juga ibadah. Contoh, jenengan dahar itu ibadah loh Pak. Jenengan tilem niku ibadah loh. Jenengan minum, jenengan pakai pakaian, pakai baju, pakai celana, nggih, itu semuanya ibadah. Bahkan ketika jenengan buang hajat itu bisa dianggap ibadah. Karena kalau menurut beliau, segala sesuatu yang sudah diatur tata caranya oleh Nabi itu adalah ibadah. Oke? Jenengan mau makan, diatur napa mboten sama Nabi? Diatur. Sebelum makan harus doa, gitu. Ketika makan, jenengan dianjurkan dan diperintahkan untuk pakai tangan kanan. Kalau makan berjamaah dengan lauk yang homogen, ya, yang cuman satu lauk, jenengan tidak boleh terus kemudian tangannya, kalau katanya orang Pantura Lamongan itu pating cawe, apa kalau Bojonegoro ini, ngambil yang jauh-jauh. Karena apa? Yang jauh ternyata lebih besar misalnya. Diatur semuanya oleh Kanjeng Nabi. Bahkan ketika selesai makan, itu pun terus kemudian dianjurkan untuk berdoa, minimal mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Atau kalau mau doa yang lebih fenomenal lagi, ini didapatkan di kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Beliau menukil hadis saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan lalu dia mengatakan, dia berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah, katanya Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Loh, jenengan dahar bapak-bapak, ibu-ibu, mantun dahar, perut kenyang, kebutuhan fisik panjenengan terpenuhi, jenengan doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, mantun ngoten dosane panjenengan yang sudah berlalu, dosa-dosa kecil itu diampuni loh oleh Allah. Bondo nopo? Bondo makan doa loh. Hakadza dhahara Jilu Salahuddin, yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani, salah seorang pakar pendidikan dari Suriah. Di dalam bukunya itu, Imam Ghazali itu digambarkan sebagai sosok yang membawa tajdid, yang membawa reformasi. Di abad kelima Hijriyah, ketika umat Islam yang besar secara fisik tapi rapuh internalnya. Di abad kelima Hijriah itu kan kita tahu ada sebuah peristiwa yang sangat memilukan dialami oleh umat Islam. Peristiwa napa niku? Peristiwa dikuasainya Al-Masjidul Aqsa oleh tentara salibis yang datang dari Eropa. Padahal pada saat itu, kula paringi gambaran nggih bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, umat Islam itu menguasai 2/3 dari wilayah bumi yang pada saat itu dihuni oleh umat manusia. Dari barat itu memanjang dari jazirah Andalusia, Spanyol, sampai jenengan jalan ke timur terus, itu sudah sampai Cina. Sudah sampai Cina. Kemudian dari utara
itu di perbatasan Rusia, yang sekarang negara-negara Islam dengan akhiran tan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan itu, kemudian ke selatan sudah sampai di wilayah kita, bumi Nusantara. Itu dikuasai oleh umat Islam. Mayoritas penduduknya berbahasa Arab. Umat Islam yang memiliki pasukan dengan semboyan iskariman aumut syahidan. Kalau perang bukan hidup yang dicari, tapi mati syahid di jalan Allah. Tapi tiba-tiba dikagetkan oleh segelintir pasukan datang dari Eropa, merengsek, menguasai sedikit demi sedikit wilayah-wilayah umat Islam. Puncaknya ketika kemudian mereka berhasil mengkooptasi Al-Masjidul Aqsa. Jenengan semerap Masjid Al-Aqsa toh nggih? Masjid suci ketiga miliknya umat Islam. Yang kalau orang sekali sholat di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, niku sama dengan 100 kali sholat di Masjid At-Taqwa. Jenengan 100 kali sholat di Masjid At-Taqwa ini, itu nilainya sekali sholat di Masjid Al-Aqsa. Tempat di mana Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Tiba-tiba masjid yang sudah diwakafkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dikuasai oleh mereka. Dan tidak cukup menguasai, bapak-bapak, mereka juga membanjiri jalanan masjid ini dengan darahnya umat Islam. Menurut beberapa ahli sejarah seperti Ibnul Athir, tidak kurang dari 70.000 manusia meninggal pada saat itu. Genangan darah ini di mana-mana. Lah, setelah itu 90 tahun setelah itu muncul yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Lah, jenengan kan biasanya ketika melihat sejarah ini fokusnya pada sosok Salahuddinnya. Dan kita jarang sekali kemudian melihat proses 90 tahun ini apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita untuk menghasilkan sosok seperti Salahuddin dan orang-orang yang membantu perjuangannya Salahuddin. Makanya sering kita ini terpaku pada keinginan untuk mencari pemimpin, tapi tidak pernah memikirkan proses untuk mencetak pemimpin. Kalau ulangi sepindah malih, niki mangke saged dipun cut, dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke Reel, nggih. Kan biasa tiang-tiang saniki ngoten toh, diviralkan. Jadi kita ini lebih sering, lebih sibuk nyari pemimpin, tapi jarang yang memikirkan untuk mencetak pemimpin. Dan proses 90 tahun ini, kalau ukurannya Indonesia, itu sudah berapa kali pemilu nggih Pak? Pemilu kan 5 tahun sekali toh. 90 tahun itu berapa kali pemilu? Kan ngoten. Lah tiap 5 tahun kita sibuk nyari pemimpin loh. Enggak sibuk menyiapkan calon-calon pemimpin. Kalau calon pemimpin ini sudah ada, enggak perlu dicari. Tinggal dimajukan saja. Selesai urusan. Nah, 90 tahun ini waktu yang dibutuhkan oleh para ulama, dan menurut Dr. Majid Ihsan Al-Kailani dipimpin ide-ide segarnya oleh Al-Imamul Ghazali. Melakukan tajdid. Salah satu tajdid yang beliau inisiasi adalah ketika merubah pola pikir. Ini yang paling penting. Pola pikir itu yang ingin dirubah oleh Al-Imamul Ghazali. Pola pikir apa? Pola pikir tentang agama dan ilmu agama. Nah, apa yang terus kemudian beliau
pikirkan, apa yang beliau upayakan dari tasdid itu kemudian ditulis oleh beliau dalam banyak bukunya. Salah satu yang paling ringan yang mungkin nanti ini bisa jadi panduan bagi para pengajar, bisa jadi panduan bagi para guru, orang tua ketika mau menasehati anak. Beliau tulis dalam nasihat, untayan nasihat yang beliau berikan kepada salah satu muridnya, berjudul Ayyuhal Walad, wahai anandaku, wahai anakku. Ini untayan-untayan nasihat yang di dalamnya itu menjadi core pemikiran dari Imam Ghazali. Core niku inti pemikiran Imam Ghazali itu ya nanti disampaikan melalui untayan nasihat yang ditulis di buku ini. Kalau jenengan mau lebih panjang lagi, mau lebih besar lagi, bisa membaca di kitab Bidayatul Hidayah. Kalau mau lebih lengkap lagi, nggih jenengan menelaah Ihya Ulumuddin. Nggih, kita tidak sedang membahas kontroversi yang menghiasi beliau dan karya-karya beliau. Cuman kita ambil nilai positif dari upaya tajdid itu. Imam Ghazali, bapak-bapak, meskipun Al-Aqsa itu dikuasai oleh musuh-musuh Islam, tapi beliau sendiri tidak pernah mengajak umat Islam untuk berjihad dalam artian mengangkat senjata. Disinilah terus kemudian banyak yang mengkritik, Imam Ghazali itu ulama apa? Wong kok nggak pernah berjihad? Padahal Al-Aqsa itu sedang dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Loh, jihadnya Imam Ghazali tidak dalam tataran itu. Karena apa? Imam Ghazali faham umat Islam ini sedang terjangkit penyakit. Kalau tidak disembuhkan, maka tidak mungkin mampu melawan musuh-musuh eksternal. Lawang penyakitnya ada di internalnya kok. Gampangannya seperti ini. Beliau mengatakan, umat Islam ini bagaimana mungkin bisa dan mau diajak jihad, lawang diajak sholat aja gak gelem kok. Jihad, perang, angkat senjata, itu kan konsekuensinya pulang tinggal nama, iya kan? Sholat, jenengan pulang konsekuensinya apa? Nggak ada, masih seger waras loh Pak. Lesing seperti ini, wes gak bayar, wes gak pegel, wes gak opo-opo. Bahkan kadangkala kalau datang di masjid, sek dikei pasilan Semerap nggih. Apa pasilan itu? Jajan-jajan kayak begitu. Kan ada masjid-masjid yang terlalu royal, memanjakan jamaah. Sing datang pertama kali dikasih uang 50.000. Sewenang nih pokoknya. Ya, yang datang terutama subuh nggak subuh 50.000, 100.000 wis. Saya yakin subuhnya koyok Jumatan. Kayak ngaten. Nggih. Lah, diajak sholat yang tidak membawa dampak, yang tidak membawa konsekuensi kerugian material apapun, iku abot. Kok iso dijak jihad? Yo gak gelem, ndak mau orangnya. Maka mikir Imam Ghazali ini, dan disinilah pola pikirnya, dan disinilah mindset masyarakat di abad kelima Hijriah itu coba untuk dibenahi oleh Imam Ghazali. Pun biar tidak terlalu lama dan nanti yang bisa kita ambil dari Imam Ghazali lumayan banyak, maka saya bacakan dari halaman pertama setelah beliau menuliskan muqaddimahnya. Judul pertama yang ada di kitab Ayyuhal Walad ini beliau beri Al-Waqtu Huwal Hayatu. Waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu adalah kehidupan. Makanya di banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sering bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asri wad duha wal laili wan nahari. Waktu-waktu itu dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk bersumpah. Dan dalam teori
Allah itu kalau mau bersumpah dengan makhluknya, waktu itu kan salah satu makhluk Allah nggih, maka itu menunjukkan bahwasanya makhluk itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki peran yang sangat penting. Makanya terus kemudian banyak ulama kita yang ingin menyadarkan kita tentang keutamaan waktu ini, tentang posisi dan kedudukan waktu ini. Di antaranya yang nanti mungkin saya merekomendasikan beberapa bacaan yang bisa panjenengan nikmati untuk memahami konsep waktu dalam Islam ini. Di antaranya yang paling menurut kula nggih niki subjektif mawon, menurut kula paling bagus niku adalah yang ditulis oleh salah seorang pakar hadis, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Qimatuz Zaman Indal Ulama, Value of Time menurut para ulama, nilai waktu di mata para ulama. Waktu itu benar kehidupan. Waktu itu tidak lebih berharga daripada emas. Time is money. Itu orang material itu yang berpikir hanya dalam hitungan untung dan rugi. Kalau umat Islam ndak, al waktu huwal hayah, waktu itu adalah kehidupan. Kalau kita ndak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka kehidupan itu akan melipat kita, akan mengubur kita. Kita datang di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban, waktumu pok gawe opo. Kita ndak bisa menjawab. Maka pertama kali Imam Ghazali mengingatkan tentang waktu. Karena pada waktu inilah banyak di antara kita, mungkin juga saya, terlena. Terus Kanjeng Nabi dos pundi? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu sering terlena. Apa niku Bapak-bapak Ibu-ibu? Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Makanya kalau sudah sehat semuanya seperti ini, wis Covid anggepen wis gak enek ngoten nggih. Wis melarikan diri lah wis pokoknya. Sehat semuanya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ngaji lagi, jamaah lagi, nggih, melakukan amalan-amalan kebaikan lagi. Karena apa? Kalau sudah ditimpa sakit repot. Asihatun taj ala ruusil asihha. Kesehatan itu merupakan mahkota yang dipakai oleh orang-orang sehat. Cuman seringkali ndak ngerasa sehatan. Yang kedua adalah al-faragh. Al-faragh niki adalah waktu luang. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita seharusnya terhadap waktu ini? Beliau mengatakan, ayyuhal walad, wahai ananda, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Di antara sejumlah nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah qauluhu alaihi salam, sabdone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi. Tanda jika Allah itu sudah berpaling dari hamba, istighaluhu bima la yakni, sibuke hamba tersebut dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Kula ulangi sepindah malih, tanda bahwasanya Allah itu berpaling, wis gak ngreken, sudah tidak memperhatikan seorang hamba adalah hamba itu dibiarkan sibuk dalam masalah-masalah yang tidak bermanfaat untuknya. Oke? Nah, sakniki monggo kita melakukan introspeksi, muhasabah 24 jam Bapak-bapak Ibu-ibu. 7 hari sepekan, 30 sampai 31 kalender Masehi,
29 sampai 30 hari dalam 1 bulan kalender Hijriyah, 360 hari waktu yang diberikan oleh Allah itu lebih banyak digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat kita, atau tidak membawa dampak positif bagi akhirat, juga tidak membawa manfaat untuk dunia kita. Dan salah satu, kalau nek maos hadis niki niku terus kemudian memikir, manusia modern itu kena penyakit ini, tidak mampu secara maksimal untuk memanfaatkan waktu. Jenengan perhatikan, kita sholat 10-15 menit, ngaji Quran 5 sampai 10 menit, tapi ndelok HP nih pirang-pirang sing duwe HP, sing mboten gak ada HP kula tambahi. Saestu Pak, Masya Allah. Wong sakniki lho tiyang melbet WC nggawa HP. Iku lho HP lapo? Mosok kok yo main game cah? Mosok kok dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat? Ya kan ndak mungkin wong di dalam WC. Mikir kita itu, la ilaha illallah. Kita ini disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan tidak membawa pahala untuk akhirat kita. Banyak sekali. Okay? Bahkan ketika penyakit ini sudah mulai masuk ke dalam aktivitas-aktivitas agama. Pengajian misalnya. Beberapa kali ketika sedang tidak bertugas kita mendengarkan pengajian bapak-bapak, ibu-ibu. Sing dibahas jenengan ngertos? Sing dibahas niku perceraiannya, ributnya Lesti Bilar. Lho urusan ngene kok digawa nang pengajian iki lho. Manfaate apa? Wis ghibah. Nggih, ngurusi rumah tangga orang lain. Iki manfaatnya apa? Nambah iman napa mboten? Bagusi ibadah kita napa mboten? Nek mboten ya tinggalno ngono wae. Kita sibuk dengan informasi-informasi yang enggak bermanfaat dan kita melupakan hal-hal yang lebih penting. Ini napa malih nek jenengan tingali, kula mboten ngertos ten Bojonegoro niki kafe jumlahe pinten nggih? Warung kopi pinten jumlahe? Mboten ngitung. Saking akeh berarti niki nggih. Masya Allah. Ten Pantura niku warung kopi niku koyok dening niki mboten napa-napa nyebut merek nggih. Mangke kula khawatir disomasi soalnya. Koyok dening Indomaret, Alfamaret. Nek ana Indomaret pasti ada Alfamaret. Warung kopi nggih ngoten. Ada warung kopi, sampingnya warung kopi lagi. Jarak 500 meter warung kopi lagi, tambah warung kopi lagi. Dan warung kopi 24 jam mboten nate sepi bapak-bapak, ibu-ibu. Masjid sepi terus. Orang lebih tahan untuk duduk dengan memegang setan gepeng berjam-jam. Tapi ngringekno pengajian sak jam genti posisi duduk 5 kali. Kok panas ngene yo gak mari-mari iki. Tapi tahan loh bapak-bapak, saya itu tahan loh 5 jam dengan HP. Nek HP mati golek colokan, sek sempet-sempete. Ketika kita menghabiskan usia kita untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, loh buk menawi Gusti Allah wis mboten reken kali kita. Naudzubillah. Niki mboten kula, mboten Imam Ghazali yang mengatakan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah sudah tidak peduli dengan apa yang kita lakukan, maka Allah terus kemudian mengatakan if'al ma syi', koyok-koyok Gusti Allah ngomong koyok, wis lakoni sakarepmu wis. Aku wis no reckon you.
Terus tiyang Bojonegoro ngoten. Gak ngereken wis, sak karep-karepmu. Illam tastahi fasna masyi. Nek sampeyan wis gak isin, nek sampeyan wis gak peduli kalau wong liya, nek sampeyan wis gak ngringekno omongane wong liya, lakukan semaumu wis. Lakukan semaumu. Tapi ingat, semua perkara, semua aktivitas perbuatan yang kalian lakukan, baik atau buruknya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, nek mboten dibalas Allah di dunia, jangan sedih. Karena semuanya akan dipenuhi pahalanya, ganjarannya diberikan secara total, bahkan berlipat ganda ketika kita sudah berada di hari akhir. Dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, bagi orang-orang yang berbuat mungkar, maksiat, keburukan, kejahatan, jangan gembira kalau nggak diazab oleh Allah di dunia. Karena semuanya akan dibayar lunas, tuntas oleh Allah ketika di pengadilan akhirat. Ilam tastahi fasna masyita, sak karepmu wis. Nek kalian nggak malu. Niki Kanjeng Nabi. Maka ketika kita kok terus kemudian wayahe salat abot, wayahe pengajian ogah-ogahan, tapi nek dijak ngopi kok semangat. Nek dijak nonton konser dangdut kok semangat 45. Loh, jangan-jangan Allah memang sudah tidak perhatian sama kita. Ini nasihatnya Imam Ghazali kepada muridnya zaman dahulu, abad ke-5 Hijriah. Tapi kalau mandang nasihat ini kok masih relevan dengan kehidupan kita, apalagi kita ini, masya Allah bapak-bapak, koyok digilas zaman, opo sing viral, iku sing didajikan bahasan. Saat ini viral, lato-lato, cetak cetok, cetak cetok, cetak cetok, wayai adzan cetak cetok, cetak cetok, wayai zikiran cetak cetok, cetak cetok. Allah, semuanya. Nek majelis tarjih Muhammadiyah sudah mengatakan di salah satu fatwa online. Niki fatwa atau baru sekedar jawaban dari pertanyaan di SM niku sampun disebatakan online. Niki terus kemudian dikatakan main lato-lato niku hukumin apa? Mboten. Main lato-lato niku hukumnya mubah. Dia bisa menjadi haram kalau melalaikan panjenengan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayai adzan sik cetak-cetok, oh berubah jadi haram iki. Wong adzan itu kan dikumandangkan untuk ngajak kita menjawab panggilannya Allah, salat jamaah di masjid. Nggih, kecuali lato-latone dijadikan sebagai wasilah zikir, cetok subhanallah, cetok subhanallah, cetok subhanallah. Tapi enggak ada orang yang seperti itu kan. Nek cetak-cetok cowok pedus pun dikiri. Wah, kan min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi. Di antara salah satu pertanda kalau Allah sudah tidak peduli dengan kita, itu adalah ketika kita banyak menggunakan waktu kita untuk kesia-siaan. Niki kalau ada teman-teman pemuda mohon diperhatikan, jangan sampai sampeyan main game lebih banyak ketimbang sampeyan menuntut ilmu. Sekolahi 5 jam, gimana 6 jam, rugi. Serius rugi. Oh, sekolah itu 5 jam juga tidak full toh nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Tasik dipotong istirahat, tasik dipotong ngantuk. Nah, murid sekarang kan seperti itu. Guru assalamualaikum dijawab bismika Allahumma ahya wa amut. Ngoten toh nggih? Murid sekarang seperti itu, masya Allah. Karena apa? Karena malamnya habis push rank, habis mabar, okay? Sehingga terus kemudian waktu sekolah itu justru dipakai untuk tidur. Seperti itu. Niki banyak loh guru yang ngeluh seperti itu. Cuman jarang yang menyuarakan saja. Kulo suarakan. Pemuda, anak-anak sekolah, ayo. 5 jam ini ndak full total. Jenengan sampeyan iki wis belajar korupsi loh.
ketika tidur di kelas. Napa beda nih kalau anggota DPR sing turu? Masuk niki berarti. La haula wala quwata illa billah. Niki nomor setunggal. Wa inimru'un dhahabat sa'atun min umrihi. Dan ketika ada seseorang yang telah berlalu 1 jam dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah, dia berbuat sesuatu yang tidak menjadi tujuan dia diciptakan, inggih menika ibadah, digunakan untuk selain ibadah, maka la jadirun antatula alaihi hasratu, maka sangat layak orang itu nanti panjang penyesalannya. 1 jam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari umur kita berlalu dalam kerangka non ibadah, kita akan menyesal panjang nanti di akhirat. Makanya kula maringi muqaddimah tentang konsep ibadah dalam Islam niku agar kita niatkan semua yang kita lakukan di dunia ini, wabil khusus amalan-amalan yang sudah diberi tuntunan oleh Kanjeng Nabi, ittiba. Niku poinnya, ittiba, nyontoh Kanjeng Nabi, agar semua perkara yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu nilainya adalah ibadah. Kalau menurut orang itu sepertinya bukan ibadah, tapi Allah nyatetnya ibadah. Jenengan tilem, asline ini kan kebiasaan kita toh nggih, tidur, istirahat, itu kebiasaan kita. Tapi kalau jenengan purun ittiba ten Kanjeng Nabi, nilainya pasti ibadah. Sebelum tidur kalau bisa sunahe wudu. Yuk jenengan pun semerap loh Bu, jenengan pun semerap loh bapak-bapak. Masalah ini ku dilakoni pora. Nggih. Nah, di sini ada yang menarik. Pun nek menyesal kaya ngeten iki mboten usah terlalu dibahas panjang-panjang. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Nek nang ngarep niku pendaftaran. Jenengan badhe daftar nyesal napa mboten? Niki sing dados masalah. Kita perbaiki yang lalu, biarlah berlalu, kita buka lembaran baru. Kaya ngaten, sedaten tiyang niku pasti wonten salahe. Ojo panjenengan kula tiang-tiang awam, masyarakat sing boten sepiro nggadah ilmu, sing amali nggih tasik dipertanyakan, ditampi Gusti Allah utawi mboten. Lah wong sekelas ulama-ulama pasti punya zallah, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah sisi-sisi kebaikannya. Karena kalau kita sibuk mencari kesalahan orang lain, maka hidup kita selamanya tidak akan bermanfaat. Semua orang punya salah kok, semua orang punya salah. Nah, niki kangge bapak-bapak sing kula tingali hadir niki usiane rata-rata di atas 40 tahun. Niki nasihate Imam Ghazali lho nggih, mboten kula. Kula mung nukil mawon. Tugasi santri lak ngoten to nggih. Wa man jawazal arba'in, sinten tiyange sing usiane sampun melewati 40 tahun. Sedanten niki nggih rata-rata nggih sudah melewati 40 tahun. Alhamdulillah kula dereng. Walam yaghlib khairuhu ala syarrih, dan kebaikannya belum menandingi keburukannya. Falyatajahhaz ilan nar, mengko siap-siapo mlebu neraka Allah. Niki Kanjeng Nabi sing ngendikan, mboten kula, mboten Imam Ghazali, keras bener-bener. Kalau jenengan umur 40 tahun, 40 tahun itu kan berarti lahir kedua. Nggih. 40 tahun itu lahir kedua. Ketika sinten Nabi sinten sing doane Robbi auzi'ni an asykura nikmatakal lati an'amta alayya niku sinten nggih? Sulaiman. Niku ketika umurnya 40. 40 itu merupakan lahir kita untuk yang kedua dalam makna tanda kutip.
Nggih. Karena di usia 40 inilah semua kebiasaan kita akan kita bawa selamanya sampai nanti kita meninggal. Nggih. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nggih. Umur 40 ini adalah kehidupan kedua kita. Kalau kita tidak mampu menjadikan kebaikan kita lebih banyak ketimbang keburukan kita, maka naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik, kemungkinan akhir hayatnya juga tidak baik. Tapi kalau kita ketika menginjak usia 40 tahun itu terus kemudian berubah total. Orang kan kalau tobat iku rata-rata raduk telat saiti. Umur 50 ge eling. Loh iya ya. Wis telat 10 tahun. Nggih. Meskipun kalau tobat itu ya kalau Allah nggak ada yang terlambat. Cuman kalau normal ukuran sing dikatakan oleh Kanjeng Nabi itu sudah melewati masa 10 tahun, menyia-nyiakan 10 tahun usia kedua dia. Nggih. Kanjeng Nabi ini diangkat jadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Dan banyak kejadian-kejadian yang terkait dengan usia 40 tahun. Nah, di usia 40 tahun inilah kematangan berpikir, keilmuan seseorang, tingkat intelektualitas mencapai puncak. Setelah itu akan mengalami degradasi sedikit demi sedikit. Makanya tiang, kalau usianya sudah 40 tahun, niku mulai encoken, gampang pegel, cepat geringgingen, nggih? Itu kalau sudah 40 tahun. Tapi dia sudah menguasai, dia sudah memiliki kematangan berpikir. Kudune pun saged membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus do dan mana yang don't, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh. Maka semua ilmu yang dia kumpulkan sejak usia 0 sampai 40 tahun itu menjadi bekal bagi dia untuk beramal. Lah masalahnya salah satu penyakit yang didiagnosis oleh Imam Ghazali di zaman beliau dan dikuatkan oleh beberapa ulama yang hidup sezaman dengan beliau adalah qillatul amal ma'a kasrotil ilm. Qillatul amal, sedikitnya amal berbuat dibarengi dengan banyaknya ilmu. Ilmune kuwatah tapi mboten purun ngamal. Nggih, saestu. Ilmune banyak tapi amalnya dikit, dan ini penyakit yang didiagnosis. Sehingga kalau jenengan di pesantren-pesantren tradisional itu sering baca kitabnya Al-Imam Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'alim. Di muqaddimahnya beliau sudah mengatakan, ra'aitu katsiran min tullabil ilmi yajiduna wala yasilun. Saya melihat banyak para penuntut ilmu itu mereka bersemangat untuk mendapatkan ilmu wala yasilun, tapi mereka tidak sampai pada tujuan menuntut ilmu itu. Wa min thamaratihi, dan dari buahnya ilmu, wa manafi'i lan manfaate ilmu, yuhramun, mereka justru diharamkan oleh Allah. Karena apa? Salah satu faktor, ada dua faktor. Salah satu faktor adalah mboten purun ngamal dengan ilmu. Ini penyakit kita yang sudah diidentifikasi abad ke-5 Hijriah oleh Imam Ghazali. Kula paringi contoh nggih bapak-bapak, ibu-ibu, ngeten. Tiang Islam pundi sing tidak tahu bahwasannya sholat 5 waktu itu wajib? Jenengan kalau mau survei, melakukan survei nggih, tanya orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang ada di kafe, tanya, "Mas, sholat itu hukumnya apa, Mas?" Pasti mereka mengatakan wajib. Lah nek sampean diceluk Gusti Allah kok gak moro, Mas? Ya iku urusan liya wis, gak usah dibahas wis. Pasti seperti itu.
Ya. Antara orang yang ngerti sholat itu wajib dengan orang yang menunaikan sholat, kontras napa mboten? Kontras. Mereka tahu tapi tidak mau beramal. Itu kalau dalam tataran ibadah nggih. Ini menjelang Ramadan. Biasanya salah satu tema yang paling menarik di Ramadan itu adalah Al-Qur'an. Nggih, karena Ramadan turunnya Al-Qur'an. Jenengan semerap ta nggih? Pilih maos Qur'an niku hukume wajib. Tapi nek ditangleti mulai tahun baru diingi loh bapak-bapak ibu-ibu sampai sekarang tanggal 8 nggih. Jenengan pun maos Qur'an napa dereng? Nek sampun Masya Allah, mugi-mugi Gusti Allah maringi panjenengan istiqomah. Tapi nek dereng, loh bener berarti ilmune ada tapi amale nol besar. Kayak ngoten. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang ketika dikatakan ayo kita melakukan ini malah padahal yang kita ajak itu adalah hukum Allah. Tapi malah ditentang. Karena apa? Loh dia ndak tahu kok kalau ini hukum Allah. Bagaimana mau tahu wong Al-Qur'an aja nggak pernah dibaca. Lah kok seperti ini mau diajak jihad melawan musuh Allah? Ya susah. Dikongkon maca Qur'an niku bondo napa sih, Pak? Mboten bondo napa-napa lho. Jenengan nek mboten gak ada mushaf Qur'an ten Masjid At-Taqwa nggih nelecek niku sampai beledukan. Mbah saking nggak pernah dibacanya, mbah karena apa itu? Ya Allah. Lo Al-Qur'annya pedoman hidupnya yang seharusnya dibaca, diambil inspirasi, nggak pernah dibaca. Maka jangan heran kalau ada generasi-generasi sekarang yang justru menentang hukum-hukum Allah. Kawin beda agama diperbolehkan, kawin sesama jenis diperbolehkan. Mangke nek koyok ngeten terus kawin karo hewan yo diperbolehkan. Oh gak ono larangane kok. Jerine koyok ngoten. Kan bahaya sing koyok ngeten iki. Niku dalam tataran aspek ibadah. Dalam tataran sosial niki yang sering kita keluhkan di masyarakat kita. Nopo? Sinten tiang Islam sing boten ngertos konsep an-nadzafatu minal, tapi sing paling kemproh sinten, Pak? Sing paling sering buang sampah sembarangan sinten? Mboten usah ngacung. Kula mboten wani kula nek dikengen ngacung kaya ngeten iki. Enggak. Saya ingin ngajak kula lan panjenengan sami para jamaah bapak-bapak ibu-ibu melakukan self critics. Kritik terhadap diri sendiri. Betapa sering kita melanggar apa yang kita ketahui. Ibu-ibu mantun tumbas es krim biasai bungkusnya buat ten pundi, Bu? Bapak-bapak sing tasik ngerokok mantun rokokan biasai rokoknya dibuat ten pundi, Pak? Kula mboten ngomong hukume ngerokok lho nggih, mboten ngomong. Cuman kita berbicara dalam aspek sosial. Nggih. Kita sering mendapatkan WC yang paling kotor niku biasai wonten ten masjid. Sing paling sering gak nyiram habis buang air besar niku nggih jamaah masjid masalahnya. Melbet la ilaha illallah kok jek ana emas keri nang kene iki. Kaya ngoten. Lho saestu niki. Ya Allah. Jenengan nek tindak ten Pantura Jawa Timur niku bakalan ketemu laut sing paling kotor. Sampah campur oli, campur kotoran manusia. Nggih campur pempes, nggih campur bekasi ibu-ibu. Ada semuanya, Pak. Masya Allah. Ini loh imannya di mana? Tempat sampah yo ndak kurang kok, di mana-mana sudah diberikan oleh pemerintah setempat, oleh pengurus pengelola masjid setempat, oleh RT RW setempat, tapi pola pikir kita yang ndak masuk. Lah wong pun ngertos banjir ten Bojonegoro. Ngono-ngono lho, kok saya sempete mbuak sampah nang banjir iku. Lho Mas kok buat sampah nek kene bar iso ngalir sampai nang kono.
Allah. Iki lho pola pikir seperti apa? Nggih. Kadang-kala kula mikir apa sing nglakoni iki tiang-tiang sepah, orang-orang tua sing jek mikir bahwasanya semuanya akan kembali ke tanah. Ngoten to nggih? Nek mbiyen bener bapak-bapak ibu-ibu, jenengan tumbas jajan bungkusnya godhong. Jenengan buak sampah sembarangan nggih dipangan tanah. Lah saniki jenengan tumbas es krim menapa bungkusnya godhong? Plastik toh. Lah plastik niku bisa bertahan 100 tahun di tanah, cacing niku mboten kolu mangan. Bertahan 100 tahun. Lah kita seringkali ketika terjadi banjir sing diolok-olok sinten? Pemerintah. Gak becus pemerintah iki ngelola iki. Padahal jenengan, ngapunten mboten jenengan, Deng. Tiang litu. Mboten nek jamaah masjid insyaallah komitmen untuk menjaga kebersihan. Karena an-nadzafatu minal iman. Ini kan slogan. Ten pundi-pundi terpasang kok. Tapi seringkali dilanggar oleh umat Islam sendiri. Nggih, kadang-kala ngeten. Pun wonten lho tulisane dilarang membuang sampah di sini. Tego-tegone sampahin numpuk kuwat ta kaya ngoten. Lho Pak, sampean kok sing buang sampah nih kene? Aku mbuake bengi kok gak maca. Pinter ngelesi, ya Allah. Kita ini punya ilmu konsep bagus tapi amalnya nol. Ini kok dalam tataran sosial, an-nadzafatu minal iman. Dalam tataran yang lebih komunal, sifatnya kita sebagai manusia, makhluk sosial, nggih, terus al-Imam mboten Imam Ghazali. Pun semerap niki nih pakeme. Terus al-Imam sinten dalam al-Imam Ibnu Khaldun, bapak ilmu sosial dunia, seorang muslim, dalam kitabnya Al-Muqaddimah, al-insanu madaniyun bitab'ih. Manusia itu secara tabiat adalah makhluk sosial. Kula lan panjenengan sami niki padha-padha islami lho bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, padha-padha islami, Allah sing disembah nggih padha, nabine sing diikuti nggih sami, Al-Qur'an sing diwaos nggih tidak berbeda, tapi seringkali kita karena 1-2 perbedaan kecil mungsoan. Seringkali seperti itu. Friksi-friksi kecil membuat kita memendam dendam sangat lama. Padahal sesama muslim. Nggih, napa malih nek sampun beda pilihan politik. Oh, nemen iki. Nggih, pol-polane, Masya Allah. Seperti ini kita kan sudah tahu konsep innamal mu'minuna, selama dia mengucapkan la ilaha illallah maka itu adalah saudara kita. Selama dia bersyahadat Muhammadun Rasulullah maka itu adalah saudara kita. Urusan riak-riak perbedaan sedikit anggap ae koyok dening pelangi, koyok dening lawuh nalikane panjenengan dahar. Jenengan nek dahar lawuhe putih sedanten napa nggadah syahwat, napa nggadah napa istilahnya hasrat untuk makan. Nasinya putih, kerupuke putih, tahune putih, dereng digoreng niki. Campur uyahe juga putih. Napa jenengan cah pasti mikirnya seperti itu. Mangan napa iki? Tapi nek lawuhe niku bermacam-macam. Wonten gado-gado. Jenengan seneng napa ora? Seneng gado-gado macam-macam. Sayur iki ana, sayur iki ana, tambah lontong, tambah tahu, tambah niku. Enak kelihatan. Kudune kaya ngeten. Berbeda itu merupakan sebuah keniscayaan. Kedewasaan itu adalah pilihan. Nggih? Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi masalahnya beda sekedhik langsung. Bahkan kalau ada saudaranya yang tidak satu pemikiran, tidak satu pilihan, beda organisasi, beda politik, melakukan kesalahan, Masya Allah ditangkap polisi, no deloken tepuk tangan, kapokmu kapan? Loh itu saudara kita Pak Muslim. Jenengan kok seneng nalikane wonten Muslim tergelincir kepada kemaksiatan?
Jenengan nate to ningali wonten tiyang mendem mabuk minum minuman keras terus kemudian kapokmu kapan mlebu neraka dhewe awakmu. Salahi dhewe gak gelem melu aku. Mosok seperti itu. Ini berarti keimanan kita itu dipertanyakan. Bener tasik wonten tapi lagi sengedan ten pundi ngoten. Kita ini bersaudara, mukminuna ikhwah yashuddu ba'duhum ba'dha. Jangan karena perbedaan-perbedaan sedikit terus kemudian kita gampang berseteru, kita gampang bertikai, kita gampang terus kemudian menjelek-jelekan. Itu saudara kita. Kalau kita menjelek-jelekan niku koyok dening tangan tengen ngede-ngede tangan kiwa. Tangan kanan berbicara, "Bok, tangan kiwa." Dina iki wis cewek ping pira sampean? Niki kasar-kasarane niki wis. Mboten napa-napa nggih. Kadang-kala ke bawah kula basa loran niki. Kamu hanya dipakai untuk perkara-perkara kotor. Tapi justru mungkin sing kata pahalane niki tangan kiwa. Nek mboten wonten tangan kiri, jenengan dus pundi ceboke? Nggih, mboten saged. Nek mboten wonten tangan kiri, jenengan dus pundi bagi ngresiki bagian-bagian yang kotor dari tubuh. Tidak bisa. Lah seperti itu. Makanya terus kemudian dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku nate ngendikan, "Idza tasabat ummati saqatat fi ainillah." Ketika umatku sudah mulai saling mencela, maka wibawa mereka jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Monggo, urusan umat ini tidak bisa diselesaikan sendirian oleh siapapun. Niki adalah satu hal yang saya yakini kebenarannya sampai sekarang. Tidak bisa diselesaikan oleh ngapunten Muhammadiyah sendiri, tidak bisa diselesaikan oleh ngapunten NU sendiri, tidak bisa diselesaikan oleh ngapunten partai ini, partai itu, tidak bisa. Kita harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah umat ini. Nggih? Nek dalam hal ini jenengan setuju utawi mboten napa-napa. Tapi itu yang saya yakini. Saya ndak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Kula ndugi ten mriki jenengan mboten hadir, nggih mboten wonten manfaate to. Maka saya butuh orang lain untuk menyelesaikan masalah umat. Nggih? Seperti itu, bergandengan tangan. Kula ngunjuk toyo niki ndak akan bisa kalau anggota tubuh saya tidak bekerja sama. Tangan mengangkat, lalu dia mencoblos, lalu mulut membuka. Kan kaya ngoten, nek dos pundi mulute niki mboten purun buka. Napa jenengan saged ngunjuk? Tidak bisa. Seperti itu. Maka ilmu-ilmu yang sudah kita dapat melalui forum-forum yang resmi kaya dening khutbah Jumat, niku kan pengajian wajib niku khutbah Jumat nggih. Nah, pengajian wajib. Harus terus kemudian kita amalkan apapun yang diberikan. Jangan pernah berpikir, iku maneh. Tahu. Bener, sudah pernah, tapi sampun jenengan amalkan apa dereng. Makanya mbiyen Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika sama santri-santrinya itu seperti itu. Ye ngapunten, kita niki pun sekawan minggu loh, ngajine kok almaun terus. Ngoten to nggih? Ditakoki to kali Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saiki anak yatim piro sing sampean santuni? Berapa orang fakir miskin yang sudah jenengan bantu? Nek durung, ayo ngulang maneh. Kita belum lulus secara kognitif, pengetahuan, tapi kita tidak lulus secara amal. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, niki setunggal saking untayan Imam Ghazali yang ditulis dalam kitab Ayyuhal Walad. Mugi-mugi manfaat kangge kula lan panjenengan sami untuk self kritik, untuk muhasabah, bahan introspeksi. Setunggal, monggo diatur waktune, jangan sampai keburukan menghiasi kehidupan kita lebih tinggi ketimbang kebaikan. Yang kedua, monggo sareng-sareng kita perbaiki pola pikir kita belajar ilmu agama bukan sekedar untuk ngerti, bukan sekedar untuk faham, tapi untuk beramal. Semua yang kita dapatkan
di banyak pengajian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah melangkah kaki seorang hamba besok pada hari kiamat fi yaumil hisab sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an ilmihi fima amilabih, tentang ilmunya, apa yang sudah dia perbuat dengan ilmu tersebut. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah diamanahkan oleh Allah kepada kita dengan mengamalkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kula ngaturaken samudraning pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Matur sembah nuwun atas hadiri panjenengan sami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.